Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam wa nusalli wa nusallimu ala khairil anam sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang saya muliakan pengarang kitab daurah kali ini yaitu Abah Kiai Haji Taufikul Hakim, dan yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah Haji Suyono SAG MMI, dan yang saya banggakan siswa-siswi MTS As-Solihin yang sudah berkenan hadir di sini. Sebelumnya saya minta maaf bila ada salah kata dan kekurangan dari saya, karena saya masih tahap belajar seperti kalian. Sebelumnya baca doa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilman wa rzuqni fahman. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Perkenalkan, nama saya Zaha Aulia Madani. Saya dari pesantren Darul Falah Amsilati. Saya akan daurah kitab As-Sifatul Madhumah. Tahu gak sih As-Sifatul Madhumah itu apa? Gak tahu? As-Sifat itu kira-kira apa? Sifat. As-Sifat itu sifat. Kalau Madhumah itu apa? Madhumah, ya, sifat yang terpuji, sifat-sifat yang tercela. Jadi as-sifatul madhumah itu sifat-sifat yang sifat-sifat yang tercela. Salah satu sifat-sifat yang tercela itu bahaya menyebarkan berita hoax. Hoax itu apa sih menurut kalian? Hah? Berita yang ya, kalau hoax itu berita palsu atau informasi yang menyesatkan. Berita palsu atau informasi yang menyesatkan dalam Islam menyebarkan berita tanpa memastikan kebenarannya merupakan perbuatan yang tercela. Bahaya menyebarkan berita hoax yang pertama yaitu Allah tidak menyukainya. Dalam Al-Quran Allah berfirman, "Wahai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu seorang fasik atau orang yang tidak dapat dipercaya membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti agar kamu tidak menyimpan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatanmu." Jadi nih, misal kamu ini siapa? Sofi. Oh, Intan. Yang putra yang salah satu siapa namanya? Rizky. Rizky aja ya, Rizky. Coba tadi? Sofi, Intan. Ya. Misal nih, si Sofi tuh nyebarin berita ke orang, ke siapa kamu? Misal. Ya, Sofi ngomong tuh ke si Ani nih, kalau misal si Intan tuh gini, Sofi, tahu gak sih si Intan lagi jalan berdua sama si Rizky? Gitu, terus otomatis si siapa? Iya, si Ani pasti nanti nyebarin dong ke kalian-kalian, kayak tahu gak sih si Intan lo berdua sama si Rizky? Ya sumpah gini. Nah pasti kan kayak gitu ya, pasti nyebar ke orang-orang. Nah, terus orang-orang itu padahal si Intan
Intanya nggak tahu berita-berita kayak gitu. Tiba-tiba sampailah ke si Aini, terus si orang siapa lah misal tiba-tiba bilang tuh ke si Intan, Intan, kamu ini ya jalan berdua kemarin sama si Elsie. Hah? Emang iya jalan berdua gitu. Apa sih? Enggak kok gitu. Terus, iya loh, itu nggak iya apa? Itu beritanya sampai kemana-mana gitu. Nah, terus kata orang-orang tuh kejar, tahu gak sih kayak gitu tuh sampai ke pondok gini gitu. Lah, sementara si Intanya nggak tahu dong berita-berita kayak gitu. Nah, jadi si Intanya itu dijauhin tuh sama kalian-kalian gara-gara si Rizkinya itu banyak tuh yang demen. Nah, jadinya itu jadi apa? Itu termasuk berita hoax. Nah, itu adalah salah satu kebohongan yang termasuk merusak individu atau kelompok. Nah, bahaya menyebarkan berita hoax yang kedua yaitu siksa untuknya berupa besi panas yang dimasukkan ke dalam mulutnya. Dalam mimpi beliau yaitu Rasulullah diperlihatkan seseorang yang disiksa dengan cara mulutnya dibelah dari satu sisi ke sisi lain dengan besi panas. Ketika Rasulullah bertanya kepada malaikat tentang siapa orang itu, malaikat menjawab, orang ini adalah orang yang berdusta dengan kebohongan, lalu menyebarkan kebohongan itu ke seluruh penjuru, maka dia akan disiksa seperti ini hingga hari kiamat. Bahwa orang yang menyebarkan berita hoax akan mendapatkan siksaan yang mengerikan di akhirat. Jadi kalau misalnya kita menyebarkan berita hoax itu nanti akan mendapatkan siksaan yang mengerikan di akhirat. Dan pasti gak lepas dari perkembangan teknologi yang semakin pesat, apalagi di Indonesia. Gampang banget buat ngeakses berbagai sosial media dari semua kalangan, sehingga menjadi salah satu penyebab maraknya berita hoax. Terus bukan termasuk golongan mukmin terbaik. Rasulullah SAW bersabda, cukuplah seseorang dianggap berdusta jika ia menceritakan semua yang ia dengar tanpa memastikan kebenarannya. Jadi, misalnya kalian tuh baru dengar dari orang tuh berita kayak gini. Nah, pasti kan kalau misalnya udah dengar pasti pengen ngomong kan ke orang lain, pengen gosip, pengen ngegibah gitu kayak aku sih gini gitu. Terus nanti akhirnya nyebar kemana-mana. Nah itu tuh nggak boleh. Dan faktor permusuhan. Berita hoax seringkali menjadi pemicu perpecahan, perselisihan, dan permusuhan dalam masyarakat. Dalam sejarah Islam, banyak fitnah atau tuduhan palsu yang merusak reputasi seseorang yang menyebabkan konflik besar, bahkan peperangan. Allah berfirman, fitnah itu lebih besar bahayanya dari pembunuhan. Ayat ini menunjukkan bahwa menyebarkan berita palsu dapat menimbulkan dampak yang lebih buruk daripada kejahatan fisik. Oleh karena itu, seorang muslim harus berhati-hati dalam menerima dan menyebarkan informasi. Nah, saya tuh pernah dengar ya cerita dari pernah menjadi pada zaman Nabi Muhammad, pada zaman Rasulullah. Itu tuh kan Nabi Muhammad tuh lagi bersiap-siap. Ceritanya itu Nabi Muhammad tuh lagi bersiap-siap mau berangkat ke perang Bani Mustahik kok ya. Ya, kayaknya perang Bani Mustahik. Terus beliau tuh membuat undian, kayak undian kertas kecil gitu. Soalnya kan beliau kan mau pergi perang, terus beliau tuh pengen ngajak istrinya, kan istrinya beliau kan banyak ya, pengen ngajak istrinya, terus beliau tuh masa tiba-tiba mau nunjuk si Khadijah ikut aku gitu kan gak mungkin. Pasti kan nanti istri-istri yang lain kan pasti iri gitu, gak adil gitu. Terus Nabi Muhammad tuh membuat undian untuk istri-istrinya, dan ternyata yang berhak menemani beliau adalah siapa? Adalah Aisyah. Nah, terus sebelum perjalanan perang, Aisyah tuh kehilangan kalung.
Udah tahu ceritanya? Nah, si Aisyah tuh kehilangan kalung, terus sehingga ia harus berbalik untuk mencarinya. Terus sementara para pengangkat tandu mengira bahwa Aisyah sudah berada di dalam tandunya, maka si yang pengangkat tandu itu berangkatlah mereka tanpa Aisyah. Kemudian sampai di Madinah, ternyata Aisyah itu udah naik unta. Tiba-tiba si Aisyah sampai ke Madinah udah naik unta. Coba perginya tuh sama siapa coba? Terus mereka tuh lihat ternyata si Aisyah naik unta dan dituntun sama laki-laki. Tahu nggak laki-lakinya siapa? Hah? Apa? Ternyata tuh laki-lakinya itu namanya itu ada nggak? Hah? Lupa. Namanya itu Safwan bin Mu'il Asyami. Tahu nggak? Safwan. Nah, itu. Terus mereka kan lihat tuh si Aisyah naik unta, terus di sampingnya tuh ada si Safwan. Terus kejadian ini memunculkan nomor miring antar Aisyah dan Safwan. Jadi orang-orang tuh ngiranya tuh mereka berdua tuh kayak kok bisa sih mereka berdua gini. Intinya mereka di situ udah ngomongin si Aisyah yang enggak gitu ya sama si Safwan. Padahal mereka nggak tahu kejadiannya tuh kayak gimana. Mereka kan nggak tahu sih kejadian aslinya kayak gimana. Rasulullah juga nggak tahu kejadian aslinya tuh kayak gimana. Nah, sehingga menyebar berita hoax ke mana-mana. Nah, itu termasuk salah satu cerita cerita berita hoax pada zaman Rasulullah. Dalam syariat, tetapi diserahkan kepada penguasa atau hakim untuk menentukan jenis dan berat hukumnya sesuai dengan tingkat pelanggaran. Jadi kalau menyebarkan berita hoax itu ada hukumannya ternyata. Hukuman takzir yang berupa peringatan atau teguran keras, hukuman cambuk, penjara, dan denda. Takzir bertujuan untuk memberikan efek jerah kepada pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya. Nah, itu sekarang dibuka. Udah pada dibuka yang belakang. Coba dibuka. Itu ada yang Arab, hadis Nabi. Udah dibuka. Kan ada hadis Nabi. Udah pada bisa main kan ya? Bisa? Ya. Ada hadis Nabi, nanti kalau misalnya saya bilang di mana ya? Innallaha sak temene Allah iku ridho sinten Allah. Ridho iku ridho sinten Allah telu. Lakum salasan barang perkara telu. Walam yakro lan geteng. Tahu geteng gak? Ya. Wa yakro lan geteng sinten. Siapa yang geteng? Allah. Wa yakro lan geteng sinten Allah. Hu marang sira kabeh. Lakum salasan ing perkara yen to nyembah sira kabeh, anta kudu yen to nyembah sira kabeh hu ing Allah, wala tusyriku lan yen to ora nyekutu sira kabeh, wala tusyriku lan yen to ora nyekutu sira kabeh syai'an sewiji-wiji loro wa anta'tasimu lan yen to cecekelan sira kabeh, wa anta'tasimu lan yen to cecekelan sira kabeh bihablillahi kelawan agamane Allah, bihablillahi kelawan agamane Allah jami'an itu apa? Sekabehane apa? Ya, jami'an hale sekabehane. Kalau jami'an kan hale sekabehane. Nah, terus hale itu tandanya kayak gimana? Hak panjang ya? Ya. Jami'an hale sekabehane wala tafarraqu lan ora pisah sira kabeh. Wala tafarraqu lan ora pisah sira kabeh. Itu kan tulisannya wayaro ya.
Ya nggak? Setelahnya wala tafarraqu. Itu ditambahin kak, habis ya, kaf, habis itu ro. Itu salah. Wala yakro itu. Wala yakro. Sekarang sira kabeh qila ing Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha yarda lakum salasat wa yakrahu lakum salasat fayarda lakum an ta'buduhu wa la tusyriku bihi syai'an wa an ta'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu wa yakrahu lakum qila wa qala wa kasratas su'ali wa ida'atan mali. Coba Mbak siapa ya namanya? Saskia, coba dibaca sama maknanya. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha sa'alna Allah iku ya ridho ridho sinten Allah wa yakro lan penting sinten Allah hu marang sira kabeh lakum salasan marang perkara telu ing perkara telu fayardo mongko ridho sinten Allah lakum marang sira kabeh ang ta'budu yen to nyembah sira kabeh ing Allah wala tusyriku lan yen to ora nyekotokaken sira kabeh bihi kalawan Allah syai'an ing suwiji-wiji loro wa ta'tasimu lan yen to cecekelan sira kabeh bihablillahi ing kalawan agamane Allah jami'an hale sekabehane wala tafarruqu lan ora isa sira kabeh wayakrahu lan keteng sinten Allah lakum marang sira kabeh lila jari Dasar, itu dasar. Itu nanti dibaca pakai nada ya. Ini mau nada apa? Itu aja. Apa ya? Ini aja. Ya Rasulullah salamun alaik ya rafi'al syani wa daraji atfatayani rabba alamin ya uhailal judi wa bahaya menyebarkan berita dusta tak disukai oleh Allah Ta'ala dapat siksa dengan dimasukkan besi ke dalam mulut sungguh pedih sekali ujian bohong sumbernya keburukan dan menjadi penyebabnya permusuhan tak termasuk baiknya orang beriman jangan sebarkan berita kebohongan. Itu yang bawahnya yang bahasa Jawa. Mau apa ya? Man ana? Ya. 1, 2, 3. Man ana, man ana, man ana laulaku kaifama hubbuku kaifama ahwaku
Tahu ini nggak? Ya, satu dua tiga. Satu lagi yang jawab apa? Request. Apa? Hah? Ini aja ya? Oh ya. Ya tarim, ya tarim, ya tarim, ya tarim, syairillah, 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 syairillah. Syairillah, syairillah, bahaya menyebar, berita kono, teman orang disenangi dening Allah, siksa dewa sidi, kono cangkeme. Jadi kesimpulannya apa? Dan orang lain, Islam mengajarkan bahwa seorang muslim harus selalu berhati-hati dalam menyampaikan informasi dan memastikan kebenarannya sebelum menyebarkannya. Oleh karena itu, menjaga lisan dan menahan diri dari menyebarkan berita yang belum terverifikasi adalah bagian dari akhlak seorang mukmin sejati. Nah,
ada pertanyaan ya, nanti ajukan adanya. Ya, cepet-cepetan. Hukuman takzir bisa berupa apa aja tadi? Saya. Yang bisa angkat tangan. 1, 2, 3. Gak bisa. Apa aja? Ada 4. Sabuk, penjara. Emang tadi ada cambuk? Ada. Hah? Ada. Enggak. Ada. Iya ada. Coba apa aja coba? Sabuk, penjara. Ya, yang bisa. Angkat tangan. 1, 2, 3. Coba satu orang yang bisa. Apa? Masukkan si ke mulutnya. Tidak, sabuk penjara. Ulang. Masukkan besi ke mulutnya. Terus penjara, Cambuk. cambuk sama tidak. Kurang tepat dikit. Bukan dimasukkan ke dalam mulut ya bukan? Ya bukan itu. Mulutnya dipotong. Bukan itu. Ada 4. Ya tadi cambuk benar. Penjara, denda, satu lagi. Hah? Satu lagi apa? Gampang, paling gampang itu. Hah? Apa itu? Ini loh. Ngomong. Apa? Hah? Apa? Penjara, cambuk, denda, sama di ulang. 1, 2, 3. Angkat tangan aja yang bisa. Apa coba? Tadi lo benar. Tadi lo benar. Coba apa tadi? Apa 1? Satu orang aja tadi siapa? Siapa coba angkat tangan yang bisa? Apa? Cambuk, denda, penjara, sama orang Apa? yang mengenal Lebih tepatnya kalau diomongin apa? digibah, Di dahulu. diomongin, Iya, diomongin itu bahasanya apa? Di ya, nasihatin tuh kurang tepat dikit. Di apa? Gini loh kayak kamu tuh udah kayak gini. diomongin dikasih saran. Apa tadi? Hah? Siapa tadi yang ngomong? Ya coba dari awal apa tadi? Dari awal 1. Ya. Ya betul. Sini maju. Buka. Terus apa ya? 2. Ada berapa? Angkat tangan aja yang sama. Ada?
Berapa? 2. 4. Apa aja? Apa aja? 4. Ayo apa aja? 4. Iya, 4 itu apa aja? Disukai Allah. Ya, terus? Bisa. Ya, terus? Menyebutkan permusuhan. Ya, terus? Tak termasuk orang yang beriman. Hah? Apa? Tak termasuk orang yang beriman. Iya, siapa itu? Rizky. Oh, mana Rizky? Oh ya, sini maju. Sini. Ini yang putri gak ada? Ada satu lagi ya? Ini aja tadi yang pertama awal saya ngomong hoax itu apa? Yang lengkap. Berita yang sesuai fakta atau realita. Yang lengkap. Tadi kan apa? Dari awal coba yang lengkap. Apa enggak? Apa tadi? Kurang tepat tadi kan nggak ada ini berita apa tadi? Berita yang hoax itu termasuk berita apa? Nah, tuh lanjutannya tadi. Ya, berarti apa? Berita palsu yang ya berita palsu yang bisa. Sini. Makasih udah ngedengerin daurah dari saya kali ini. Semoga bermanfaat bagi kalian semua. Semoga bermanfaat bagi semua. Kurang lebihnya mohon maaf.